Halo teman-teman, akhir 2025 Aceh ini lagi diuji berat oleh krisis lingkungan seperti banjir bandang, longsor, sungai penuh lumpur. Ini bukan cuma kebetulan, ini krisis ekologi yang sudah lama kita abaikan. Di video ini kita bakal kupas apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa separah ini, dan apa yang kita bisa lakukan. Yuk, simak bareng-bareng bareng saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Direpi, NPM 2321030075 dari kelas B. Belakangan ini Aceh lagi sering banget kena bencana. Banjir besar di mana-mana, longsor, sungai makin keruh, jalan putus, dan banyak orang yang ngungsi. Ini bukan sekedar musim hujan, tapi tanda kalau Aceh lagi mengalami krisis ekologi yang serius. Akhir 2025 kemarin, lebih dari 18 kabupaten atau kota di Aceh dilanda banjir dan longsor. Hampir 3.300 gampong terdampak dan lebih dari 1,95 juta warga terpaksa mengungsi. Curah hujan akhir tahun juga naik drastis, dan suhu harian rata-rata naik hampir 1 derajat dari 1 tahun sebelumnya. Kombinasi hujan ekstrim dan kondisi lingkungan yang rusak bikin bencana muncul lebih cepat, lebih besar, dan makin susah dikendalikan. Berikut data yang bisa saya ambil. Yang pertama ada aktivitas industri dan tambang. Di beberapa wilayah Aceh, aktivitas tambang dan industri ikut nyumbang kerusakan. Banyak bukit dibuka, tanah dikupas, tapi reklamasi minim. Akibatnya, saat hujan besar, tanah gampang longsor dan air langsung ngalir ke bawah tanpa diserap. Yang kedua ada limbah rumah tangga. Jujur aja, sampah rumah tangga jadi masalah besar. Sungai di banyak daerah penuh plastik, botol, pupuk, dan limbah dapur. Sungai makin dangkal, aliran air melambat, dan akhirnya begitu hujan sedikit turun, itu langsung meluap. Yang ketiga ada deforestasi. Hutan Aceh, terutama kawasan Leser, terus berkurang tiap tahun. Banyak lahan dibuka untuk kebun sawit atau penebangan liar. Berikut data yang dapat saya ambil. Yang terakhir emisi kendaraan. Kendaraan makin banyak dan banyak yang tua. Asapnya tebal, bikin udara makin panas. Efek rumah kaca makin kuat dan ini memicu cuaca makin ekstrim. Udara yang panas dan curah hujan tinggi menjadi bencana jadi makin gampang terjadi. Krisis ekologi ini nggak cuma bikin banjir sesaat, dampaknya panjang banget. Yang pertama, ekosistem hutan menjadi rusak. Yang kedua, satwa liar seperti gajah dan harimau kehilangan habitat. Yang ketiga, petani gagal panen karena tanah penuh dengan lumpur. Berikut data yang dapat saya ambil. Masalah ini berat, tapi bukan berarti kita nggak bisa bantu. Hal-hal kecil tetap punya dampak besar kalau dilakukan bareng-bareng. Yang pertama itu, contohnya kurangi sampah plastik sekali pakai. Kedua, buang sampah pada tempatnya, jangan ke sungai. Ketiga, ikut kegiatan tanam pohon atau jaga hutan. Keempat, hemat listrik dan air. Kelima, gunakan kendaraan seperlunya atau pilih transportasi umum. Yang keenam, dukung produk dan usaha yang ramah lingkungan. Lingkungan Aceh itu tanggung jawab kita semua. Kalau alam rusak, kita juga yang kena. Mulai dari langkah kecil dan lakukanlah dari sekarang.